Rumah Tahfiz Planner Batu Jajar ini bermula dari keajaiban nih Kang. Proses hijrah saya sama suami yang ketika itu sedang diuji Kang. Diuji yang luar biasa. Rumah Tahfiz Planner Batu Jajar ini bermula dari keajaiban nih Kang. Proses hijrah saya sama suami yang ketika itu sedang diuji Kang. Diuji yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Saat cerita kehidupan tidak selalu seperti apa yang kita harapkan. Saat-saat di mana diri ini seperti terjatuh ke dalam lubang yang dalam, gelap dan tanpa arah. Saat itulah kita akan semakin yakin bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vini Suprihatin. Saya pengurus dari Rumah Tahfiz Planner Batu Jajar. Berdiri pada tahun 2016, Rumah Tahfiz Planner Batu Jajar ini ada atas kuasa Allah. Sesuatu yang kadang mustahil untuk kita, tapi begitu mudah bagi Allah. Alhamdulillah ketika itu saya harus mengembalikan uang investor itu sekitar 1 miliar Kang gitu. Dan alhamdulillah saya sama suami itu dimusuhin Kang sama teman-teman, sama sahabat, sama keluarga juga gitu karena keterpurukan kami. Kita punya keajaiban juga, Allah datangkan satu anak yatim Kang. Yang ketika itu mau bekerja di kami. Saya tanya, teteh mau kesini mau bekerja atau mau sekolah? Kata tetehnya itu pingin banget sekolah dan insya Allah kami sekolahkan, walaupun kondisi kami minus Kang. Jadi sok-sokannya kami bisa membiayai teteh itu, satu anak yatim itu baru lulus SMP banget soalnya Kang. SMP baru lulus, datang ke kami mau bekerja. Dan kita coba dengan bismillah, doa dari suami juga, niat suami ya udah kita coba biayai dalam kondisi kami minus gitu. Investor berapa? 1 atau 2? Allah benar-benar nguji kami lagi, bukan hanya harus mengembalikan uang investor yang 1 miliar itu. Dengan adanya anak yatim ini juga benar-benar Allah bikin kami ujian cobaannya lebih luar biasa karena memang ternyata kita harus fokusnya nih sama Allahnya Kang, bukan sama 1 miliarnya.
bukan sama masalahnya. Ketika kami terus-terusan cari solusi untuk menyelesaikan masalah, itu tuh semakin jauh, Kang. Apa yang harus kami lakukan itu betul-betul jauh. Tapi ketika kita udah capek, udah ikhlasin semuanya sama Allah, udah gimana engkau, udah nurut, manut, terserah engkau. Kita cuman berdoa, tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu tepat waktu, cuman itu kan yang kami lakukan. Terus mantengin hati kami, minta terus sama Allah. Alhamdulillah, Kang, 3 bulan Allah beresin semua masalah kami yang 1 miliar. Terus kita berpikir nih, Kang, 1 anak yatim aja udah Allah beresin sampai luar biasa kan gitu. Yang kita kalkulatornya manusia itu nggak mungkin lah kita bisa ngeberesin 1 miliar. Tapi ketika kalkulatornya Allah, 3 bulan, Kang, Allah dekatkan lagi sama investor. Alhamdulillah kami selesaikan. Keluarga satu persatu mendekat lagi, orang tua, sahabat-sahabat. Cuman yaitu fokusnya sama Allahnya. Dari situ kita mulai berpikir, 1 orang sudah luar biasa, kenapa nggak kita bikin rumah tahfiz, Kang? Jadi kita kumpulkan anak-anak yatim di sini dan kita coba untuk membiayai mereka. Dan yang satu lagi, Kang, kita baca ketika kita fokusnya kejar janahnya Allah, itu kan cuman 2 yang bisa menolong kita bisa ke janahnya Allah. Terajun sudah. Yang pertama, anak yatim. Jadi kita pingin banget gimana caranya kita bisa dekat sama Rasulullah nih, Kang. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Itu kalau kita bisa menyantuni anak yatim, kalau kita bisa berbarengan dengan anak-anak yatim. Itu 1, Kang. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafal, itu bisa menyelamatkan kita. Itu nanti ke janahnya Allah, Kang. Kita sampai berpikir rumah tahfiz khusus yatim piatu dan duafa gitu kan. Jadi yang kita kejar cuman ridhonya Allah, Kang. Gimana caranya saya sama suami yang udah terlalu banyak dosa nih, Kang, di masa lalu, Allah hapus semua dosa-dosanya kami dan kita bisa kumpul lagi nih, Kang, di janahnya Allah kelak. Mudah-mudahan itu cita-cita kami. Dari situ saya kenalan dengan beberapa komunitas dan sharing-sharing juga. Mereka alhamdulillah support, Kang. Jadi kami awalnya menyinduk di yayasan, salah satu yayasan di Indonesia untuk bikin rumah tahfizpreneur ini gitu. Segala puji dan syukur tak hentinya saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, saya bisa berada di sini. Bisa seperti saat sekarang ini. Dengan doa yang juga tak pernah putus, semoga rumah tahfizpreneur ini menjadi rumah yang bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah kita mulai dengan konsep rumah tahfizpreneur yang di sini tuh khusus yatim piatu dan duafa dan semuanya kita gratiskan. Dan juga 1, Kang,
yaitu kita coba bikin konsep rumah kedua untuk santri. Bagi saya, rumah Tafispreneur ini adalah rumah yang Allah titipkan pada saya. Rumah di mana ada anak-anak yang harus saya jaga sebaik-baiknya. Rumah tempat di mana kami memperbaiki diri menjadi lebih baik di mata Allah. Jadi jangan sampai santri-santri ini merasa kalau ini tuh pesantren. Kalau ini tuh namanya pesantren itu kan sesuatu hal yang bikin anak itu agak ketakutan ya Kang ya gitu. Biasanya kan anak-anak masuk pesantren itu agak ketakutan. Tapi karena basic mereka keluarga yang tidak lengkap, ada yang tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada ibu dan bapak, mereka butuh sosok keluarga nih Kang. Mereka butuh orang tua, ada saya sebagai ibunya, ada suami saya sebagai ayahnya. Jadi kita bikin rumah Tafispreneur Batu Jajar. Pernah dalam kondisi nih Kang, di mana saya kepedean merasa kalau saya bisa membiayai anak-anak ini. Ini bisa bikin kita ke surganya Allah nggak? Atau kita punya rencana? Dan saya berharap di sini selain mereka menerima, tapi mereka juga bisa memberi. Dan karena memberi itu lebih baik dibanding kita harus meminta.